nama dari anggota kami beserta job desk-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 SIF A dari Praktikum Biokimia Klinik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait percobaan isolasi DNA. Tapi sebelum masuk ke pemaparannya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Barinda Macesaria, kemudian ada Gilang Kurniawan, Hani Afriani, Nur Farika Isti, Putri Andini, Siti Anissa, Wulan Ramawati, dan Zulfa Rara. Pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan beberapa hal, antara lain, yang pertama akan ada pemaparan terkait prinsip dasar dari percobaan isolasi DNA, kemudian akan ada pemaparan hasil dari percobaan sederhana isolasi DNA yang sudah kami lakukan di rumah, kemudian akan ada pemaparan yang membahas hasil dari percobaan yang sudah kami lakukan, dan yang terakhir akan ada kesimpulan. Baiklah, langsung saja kita ke pemaparan yang pertama terkait prinsip dasar dari percobaan isolasi DNA yang akan disampaikan oleh rekan saya, Zulfa Rara. Kepada Zulfa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip dasar. Jadi prinsip dasar dari isolasi DNA ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh DNA murni, yaitu tanpa protein dan RNA dari suatu sel dalam jaringan. Nah, isolasi DNA ini merupakan tahap penting untuk memperoleh informasi genetik dan analisis genetik. Nah, DNA secara kualitatif ini dapat dimanfaatkan sebagai angka molekuler, pembuatan pustaka genom, hingga seleksi. Isolasi DNA ini pada percobaan kali ini dilakukan pada sel tanaman, di mana sel tanaman ini dilindungi oleh membran dan dinding sel. Membran sel ini terdiri dari ikatan antara protein dan lemak, sedangkan dinding sel tersusun atas polisakarida. Membran dan dinding sel harus dihancurkan untuk mengeluarkan DNA-nya. Penghancuran sel dapat dilakukan secara mekanik dan kimiawi. Proses penghancuran sel ini dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas sampel serta teknik penghancurannya. Ekstraksi DNA dari tumbuhan dilakukan melalui proses penghancuran dinding sel atau lysis of cell walls. Pemisahan DNA dari bahan padat seperti selulosa serta penghilangan protein dan RNA dan pengendapan atau presipitasi DNA. Next. Proses penghancuran sel dapat dilakukan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik itu dapat dilakukan dengan digerus atau dibender, sedangkan secara kimiawi itu dengan menggunakan larutan buffer-lysis atau air sabun atau deterjen yang berfungsi untuk mengeluarkan DNA dari sel. Prinsip metode lysis ini untuk merusak dinding sel tanpa harus merusak DNA yang diinginkan. Oleh karena itu, perusakan dinding sel ini menggunakan buffer-lysis. Isolasi DNA ini merupakan langkah yang tepat untuk mempelajari DNA dengan dua langkah yang penting, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Sentrifugasi ini merupakan teknik untuk memisahkan campuran berdasarkan berat molekul komponennya. Nah, molekul yang mempunyai berat molekul besar akan berada di bagian bawah tabung, dan molekul ringan akan berada pada bagian atas tabung. Presipitasi merupakan langkah yang dilakukan untuk mengendapkan suatu komponen dari campuran. Presipitasi DNA ini menggunakan etanol dingin, di mana stren-stren DNA yang terikat oleh alkohol akan tampak sebagai benang-benang putih yang terapung di atas filtrat yang merupakan benang-benang kromatik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zulfa atas pemaparannya. Selanjutnya, pemaparan terkait hasil dari percobaan yang sudah kami lakukan yang akan disampaikan oleh rekan saya Gilang Kurniawan. Kepada Gilang, dipersilakan.
Baiklah, ini adalah hasil dari isolasi DNA yang telah kami lakukan. Nah, di sini terbentuknya DNA itu dapat berupa endapan putih yang berada di sampel. Nah, di atas sampel ini karena berat molekul dari DNA ini lebih ringan daripada senyawa yang terkandung dalam pisang lainnya, seperti beberapa metabolit sekunder yang terdapat dalam pisang. Nah, untuk pertama langkah isolasi DNA ini diakibatkan karena si pisang itu kita larutkan terlebih dahulu dengan etanol agar terpisah dengan senyawa metabolit sekundernya dan mendapatkan hasil DNA yang lebih baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Gilang atas pemaparannya. Selanjutnya, pembahasan dari hasil percobaan yang sudah kami lakukan akan disampaikan oleh Siti Anissa. Kepada Siti Anissa, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Jadi, dalam pembahasan ini kita akan membahas apa yang terjadi dari langkah isolasi DNA tadi. Nah, jadi untuk prinsipnya sendiri telah disebutkan terdiri menjadi dua, yakni yang pertama itu ada sentrifugasi dan ada presipitasi. Untuk sentrifugasi sendiri itu adalah pemisahan berdasarkan berat molekul, sedangkan presipitasi adalah pemisahan dengan cara pengendapan suatu komponen dari campurannya. Nah, dari langkah pertama tahap isolasi DNA ini adalah penghancuran dinding sel pada pisang. Untuk penghancuran dinding sel pada pisang ini itu terdiri menjadi dua teknik, yakni mekanik dan juga kimiawi. Pada percobaan ini, proses penghancuran sel yang pertama itu dilakukan secara kimiawi, yakni dengan mencampurkan pisang pada campuran larutan sabun dan garam. Kemudian kita juga menghaluskannya pada plastik yang bertujuan untuk memecah membran plasma, dinding sel, serta membran inti pada sel. Jadi teknik yang kita gunakan ini kimiawi juga mekanik. Nah, untuk pisang ini kita perlu memastikannya benar-benar halus sehingga DNA yang akan diekstrak pun akan lebih mudah. Penambahan sabun cair akan menyebabkan rusaknya membran sel melalui ikatan yang dibentuk melalui sisi hidrofobik sabun dengan protein dan lemak pada membran. Jadi baik protein dan lipid itu memiliki sisi hidrofilik dan juga hidrofobik. Nah, sisi hidrofobik pada misel itu akan berikatan dengan lemak, sedangkan sisi hidrofiliknya akan berikatan pada air, sehingga dapat terbentuk suatu ikatan dan lemak tersebut dapat tertarik. Nah, sabun juga itu mengandung sodium dodesil sulfat atau SDS yang dapat menyebabkan hilangnya molekul lipid pada membran sel, sehingga struktur membran akan rusak dan melisiskan isi sel. Nah, selanjutnya penambahan garam ini berfungsi untuk menghilangkan protein dan karbohidrat. Karena garam itu dapat menyebabkan keduanya terpresipitasi atau terendapkan. Dan bersama dengan sabun, keduanya itu berfungsi seperti halnya lysis buffer. Hal ini itu dapat terjadi karena ion Na+ yang dikandung oleh garam itu mampu membentuk suatu ikatan dengan kutub negatif pada ikatan fosfat dari DNA. Saat ion Na+ garam berikatan dengan fosfat, pada saat itulah DNA akan berkumpul. Next. Nah, setelah kita haluskan pisang tadi, selanjutnya kita saring sehingga kita dapatkan suatu filtrat. Nah, jadi penyaringan ini berfungsi untuk memisahkan DNA dari molekul atau senyawa lain yang tidak diinginkan. Jadi fokus utama kita di sini adalah untuk isolasi DNA sehingga kita perlu memurnikannya dan memisahkannya dari molekul yang lain tentunya. Nah, DNA ini perlu kita lebih pekatkan lagi dengan cara menambahkan etanol yang telah didinginkan sehingga akan terjadi suatu proses presipitasi DNA pada batas kedua larutan. Nah, presipitasi dari DNA ini yaitu memisahkan segala materi yang ada dengan DNA sehingga DNA itu dapat naik. Hal ini dikarenakan karena massa jenis DNA yang lebih kecil daripada materi lain dengan penambahan etanol ini. Jadi si etanol membuat massa jenis DNA itu lebih kecil sehingga dapat naik ke permukaan. Nah, etanol yang kita gunakan ini kan dingin, itu berfungsi untuk pengikatan strand DNA yang telah berkumpul sebelumnya karena kita pekatkan dengan garam. Nah, jadi akan terbentuk suatu lapisan yang menyerupai awan putih di antara dua lapisan tersebut yang merupakan hasil isolasi DNA
yang berbentuk benang-benang kromatin. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siti Anissa atas pemaparannya. Yang terakhir akan ada penyampaian kesimpulan dari percobaan isolasi DNA ini yang akan disampaikan oleh rekan saya Wulan Rahmawati. Kepada Wulan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kesimpulan berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan akan tampak menggumpal putih mirip susu yang akan terus mengikat dengan seiring berjalannya waktu. Gumpalan tersebut terbentuk karena akibat dari sifat kelarutan gas dalam suhu yang berbeda dari dingin menjadi hangat. Strain DNA yang terikat oleh alkohol akan tampak sebagai benang-benang putih yang terapung di atas filtrat. Lapisan menyerupai warna putih di antara kedua lapisan merupakan hasil isolasi DNA berbentuk benang-benang kromatin. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Wulan atas penyampaiannya. Baiklah, sekian presentasi isolasi DNA yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan baik dalam penyampaian ataupun materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.